Stop kembung dan pahami penyebabnya. Banyak sekali pasien-pasien saya bertanya, "Dok, kenapa sih perut saya kembung, begah, terasa penuh, bahkan berbunyi-bunyi gak karuan seperti itu?" Nah, mari kita simak sampai akhir ya. Jadi gini, secara fisiologis di dalam saluran cerna itu memang ada gas ya. Jadi gas ini berasal dari udara yang tertelan saat kita makan atau minum, atau dihasilkan oleh bakteri-bakteri baik di usus besar saat mereka mencerna sisa-sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus. Dan normalnya gas ini akan dikeluarkan melalui flatus atau buang angin. Nah, kembung itu akan terjadi ketika produksi gas itu berlebih atau ada gangguan dalam pengeluaran gas tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat ada beberapa mekanisme ilmiah di baliknya. Jadi yang pertama adalah aerofagia atau asupan udara yang berlebihan. Ini terjadi saat kita makan atau minum yang terlalu cepat, mengunyah permen karet, atau merokok, atau bahkan saat kita merasa cemas. Jadi tindakan-tindakan ini meningkatkan jumlah udara yang tertelan dan masuk ke lambung. Nah, lambung punya kapasitas terbatas untuk menampung udara. Jadi kalau seandainya berlebihan bisa menimbulkan rasa penuh dan kembung. Yang kedua adalah pelepasan karbon dioksida dari minuman yang berkarbonasi. Jadi ketika kita minum minuman yang bersoda yang mengandung karbon dioksida, begitu masuk ke dalam perut, CO2 ini akan dilepas sebagai gas secara signifikan, sehingga hal ini akan meningkatkan volume gas di dalam lambung. Yang ketiga adalah fermentasi karbohidrat rantai pendek atau food maps oleh bakteri usus. Jadi beberapa jenis karbohidrat seperti fruktosa, laktosa, ya ini biasa pada orang-orang intoleran. Terus ada oligosakarida yang ada dalam kacang-kacangan dan beberapa sayuran, serta poliol itu sulit dicerna oleh usus halus. Nah, ketika dia mencapai usus besar, bakteri akan memfermentasinya dan menghasilkan gas seperti hidrogen, metana, dan karbon dioksida. Jadi proses fermentasi yang berlebihan inilah yang menyebabkan kembung. Nah, yang keempat, motilitas gastrointestinal yang terganggu. Nah, pergerakan otot-otot di saluran pencernaan ini ya, atau gerakan peristaltik itu berfungsi untuk mendorong makanan dan gas maju. Nah, jika motilitas ini melambat atau terganggu, gas bisa terperangkap sehingga menyebabkan distensi atau peregangan dinding usus yang kita rasakan sebagai kembung. Beberapa kondisi seperti IBS atau gastroparesis bisa mempengaruhi kondisi ini. Jadi teman-teman, kembung itu nggak cuma soal angin biasa ya, ada mekanisme ilmiah yang cukup kompleks di baliknya, mulai dari cara kita makan sampai aktivitas bakteri di usus kita. Oke, siapa di sini yang sering kembung? Coba ketik di kolom komentar ya. Konsultasi ke dokter jika kembung sering terjadi dan disertai gejala lain. Penting untuk mencari tahu penyebab yang mendasarinya. Oke, semoga penjelasan ilmiah singkat ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang sering berperang dengan kembungnya. Dr. Monika Sari, spesialis bedah dalam. Bye.